Tahta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1376 sampai tahun 1380 bab 1376 kita bertemu lagi. Bagaimanapun, hatinya juga sangat bersalah sekarang, karena dia tidak benar-benar ingin kembali bersama Ma Hong, dia hanya ingin menyelamatkan Xiao Yu, Hebo dan Guo Jie. Setelah Xiao Yu mendengar kata-kata Du Siwei, dia akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Dan Fendi Zanders melirik Du Siwei dengan acuh tak acuh, tanpa berkata apa-apa, langsung mendorong Du Siwei menjauh dan berjalan di depan Ma Hong. Ma Hong melihat ketakutan di wajah Fendi Zanders, dan dia sudah sadar sekarang. Hao Taiping dan yang lainnya tidak menghentikan Fendi Zanders ketika dia memukulnya tadi, yang menunjukkan bahwa Fendi Zanders mungkin juga memiliki latar belakang tertentu. Bukankah kamu baru saja mengatakan itu? Selama aku punya lebih banyak uang dan latar belakang daripada kamu, maka aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Fendi Zanders memandang Ma Hong dan berkata dengan ringan. Apa yang kamu inginkan? Tahukah kamu siapa sepupuku? Jika kamu berani menyentuhku lagi. Boom. Sebelum Ma Hong selesai berbicara, Fendi Zanders mengangkat kaki kanannya dan menginjak lutut Ma Hong. Ah! Ma Hong menjerit seperti membunuh babi lagi, dengan ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Tendangan Fendi Zanders meremukkan lutut Ma Hong. Diperkirakan Ma Hong tidak akan pernah bisa berdiri lagi seumur hidupnya. Setelah Xiao Yu, Hebo, Guo Jie dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka tentu saja sangat senang, tetapi mereka lebih mengkhawatirkan Fendi Zanders. Bagaimanapun, mereka tahu bahwa Ma Hong tidak mudah diajak main-main. Du Siwei duduk lumpuh di tanah. Dia sudah setuju dengan Ma Hong bahwa selama Ma Hong membiarkan Xiao Yu dan yang lainnya pergi, dia akan pergi ke hotel bersama Ma Hong, tapi dia tidak pernah menyangka kemunculan Fendi Zanders secara tak terduga mengganggu semua rencana. Saat ini, Fendi Zanders mengalahkan Ma Hong seperti ini, dan dia tidak punya pilihan. Tunggu aku akan membunuhmu, tunggu, Ma Hong berteriak pada Fendi Zanders dengan ekspresi sangat bersemangat. Fendi Zanders memandang Ma Hong dengan acuh tak acuh, tapi tidak berbicara. Apa yang kalian semua lakukan dalam keadaan linglung? Cepat telepon sepupuku dan minta sepupuku datang. Mahone berbalik dan berteriak pada temannya. Teman-teman yang dibawa oleh Ma Hong jelas tercengang dengan tindakan Fendi Zanders kali ini, dan mereka hanya bereaksi setelah mendengar kata-kata Ma Hong, dan buru-buru mengeluarkan ponsel mereka dan mulai menelepon. Fendi Zanders tidak terus menyerang Ma Hong, tetapi menoleh ke Hao Taiping dan berkata, bisakah kamu melepaskan temanku sekarang? Baiklah. Hao Taiping mengangguk cepat, lalu memberi isyarat untuk melepaskan Xiao Yu, Hebo dan Guo Jie. Setelah Xiao Yu keluar, dia bergegas ke sisi Fendi Zanders, dan berkata dengan penuh semangat, Fendi Zanders, apakah kamu gila? Mengapa kamu memukulinya? Tahukah kamu seberapa besar masalah yang akan ditimbulkan oleh masalah ini bagimu? Tanda tanya petik 2. Ya, Fendi Zanders, apakah kamu terlalu impulsif? Hebo juga mengerutkan kening dan berkata, tidak apa-apa, orang ini tidak bisa melakukan apapun padaku, jangan khawatir. Fendi Zanders menjawab dengan ringan, dan kemudian melanjutkan bertanya, apakah tidak ada yang salah dengan kalian bertiga? Tidak ada yang serius dengan kita bertiga, aku hanya mengkhawatirkanmu, kata Xiao Yu tak berdaya. Aku tidak perlu khawatir, asalkan kalian bertiga tidak ada urusan, ayo pergi. Setelah Fendi Zanders mengatakan ini, dia menoleh untuk melihat Du Siwei, dan berkata dengan lembut, kamu juga ikut kami. Kalian tidak bisa pergi, kalian semua punya menungguku di sini, sepupuku akan segera datang. Tetapi pada saat ini, Ma Hong yang terbaring di tanah berteriak keras. Dan Fendi Zanders tersenyum tipis setelah mendengar kata-kata Ma Hong, lalu berkata dengan lembut, kamu masih disebut penyelamat. Benar, sepupuku akan segera datang, tidak ada di antara kalian yang bisa pergi. Kata Ma Hong sesekali. Hehe. Fendi Zanders tersenyum menghina, lalu berkata dengan ekspresi main-main, oke, sejak itu kamu memanggil penyelamat, aku akan menunggu di sini sebentar, dan aku ingin melihat latar belakang seperti apa yang kamu miliki di belakangmu, yang bisa membuatmu begitu sombong. Fendi Zanders, sepupu Ma Hong benar-benar baik, kalau tidak kamu harus pergi. Du Siwei tampaknya sedikit khawatir tentang Fendi Zanders, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membujuk Fendi Zanders dengan lembut. Tidak apa-apa, aku tunggu saja di sini. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Ketika Hao Taiping melihat bahwa Fendi Zanders tidak berniat untuk pergi, dia menghela nafas lega, dan ekspresi wajahnya jelas sangat rileks. Lagi pula, jika Fendi Zanders benar-benar membawa Xiao Yu, Hebo dan yang lainnya pergi seperti ini, dan orang-orang di pihak Ma Hong mengejarnya, dia tidak akan bisa menjelaskannya. Xiao Yu, Hebo, dan yang lainnya secara alami berencana membujuk Fendi Zanders agar segera pergi, tetapi mereka bertiga juga mengetahui karakter dan temperamen Fendi Zanders, dan Fendi Zanders pasti tidak akan pergi saat ini, jadi mereka tidak mengatakan apapun. Tapi tetap diam. Dia duduk di samping Fendi Zanders dan menunggu. Semua orang menunggu hampir 10 menit. Siapa yang mematahkan lengan dan paha sepupuku? Sebuah suara yang membuat Fendi Zanders merasa sangat familiar terdengar. Setelah mendengar suara ini, Fendi Zanders secara naluriah melihat ke arah pintu.
Ketika Fendi Zanders melihat pemuda yang bergegas masuk dengan marah, dia tidak bisa menahan senyum, dan kemudian diam-diam menghela nafas bahwa dia dan orang ini benar-benar ditakdirkan. Sepupu, aku di sini, cepat selamatkan aku, cepat. Saat ini, Ma Hong sudah diangkut dengan tandu, dan staf medis telah menunggu di luar, tetapi Ma Hong tidak mau pergi dan harus menunggu sepupunya datang. Kiro kecil. Setelah melihat Ma Hong seperti ini, pemuda itu berteriak dengan ekspresi sangat marah, lalu bergegas ke sisi Ma Hong. Kalian pasti tahu kalau hubungan pemuda ini dengan Ma Hong masih sangat baik. Bagaimanapun, Ma Hong adalah generasi kedua kaya yang terkenal di kota Nanyuan. Dia biasanya suka mencari beberapa mahasiswi murni di sekolah dan memberikannya kepada kaum muda. Jika ada masalah yang terjadi, sebagian besar diselesaikan oleh kaum muda. Sepupu, kenapa kamu datang ke sini? Setelah melihat pemuda itu, Ma Hong menangis. Siapa yang memukul sepupuku seperti ini, membelaku? Pemuda itu mengertakkan gigi dan berteriak dengan ekspresi yang sangat marah. Aku berhasil. Fendi Zanders, yang duduk diam di sudut, berbicara perlahan. Hanya kamu. Pemuda itu menoleh untuk melihat Fendi Zanders. Tetapi ketika Fendi Zanders melihat pemuda itu, dia tertegun, suaranya tiba-tiba berhenti, dan ekspresi wajahnya sangat terkejut, dan ada juga sedikit ketakutan. Kurang dari sehari, kita berdua bertemu lagi. Fendi Zanders bertanya kepada pemuda itu sambil tersenyum. Pemuda itu sepertinya tidak bisa mempercayai matanya, dia buru-buru mengulurkan tangan dan menggosok matanya, lalu membuat gerakan yang tidak diharapkan oleh siapapun yang hadir. Pemuda itu berlutut di tanah dengan keras. Tentu saja pemuda itu berlutut bukan karena Fendi Zanders memintanya untuk berlutut, tetapi karena ketakutannya yang terdalam terhadap Fendi Zanders. Akhir bab ini. Bab 1377. Bab 1377 Sepupu Ma Hong. Untuk sesaat, hampir semua orang yang hadir tercengang. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Karena semua orang mengira setelah sepupu Ma Hong muncul, dia pasti tidak akan membiarkan Fendi Zanders pergi begitu saja, dan mungkin dia akan langsung mengiring Fendi Zanders ke penjara. Saat itu, perbandingannya mungkin hubungan siapa yang lebih kuat. Namun yang tidak pernah disangka orang adalah setelah melihat Fendi Zanders, sepupu Ma Hong langsung berlutut di depan Fendi Zanders. Gambar ini membuat semua orang merasa sulit dipercaya. Sepupu, kenapa kamu berlutut? Melihat ekspresi bingung di wajah pemuda itu setelah dia berlutut, Ma Hong mengerutkan kening dan bertanya. Diam. Pemuda itu menyipitkan matanya dan memarahi. Dan Ma Hong melihat ekspresi wajah pemuda itu dan tampak semakin bingung. Bagaimanapun juga, Ma Hong memanggil pemuda itu ke sini untuk membantunya, namun siapa sangka pemuda itu akan langsung berlutut. Melihat pemuda di depannya, Fendi Zanders tidak bisa menahan senyum, karena pemuda tersebut tak lain adalah Xiao Jinghui yang baru saja lepas dari tangan Fendi Zanders tadi malam. Fendi Zanders tidak pernah menyangka bahwa kebetulan sepupu Ma Hong sebenarnya adalah Xiao Jinghui. Tapi ini juga merupakan hal yang baik untuk Fendi Zanders. Bagaimanapun, Xiao Jinghui sekarang sangat jelas tentang identitas dan latar belakang Fendi Zanders, jadi hal-hal lainnya bisa lebih sederhana. Zanders, Tuan Zanders, kenapa kamu? Pemuda itu berlutut di tanah dan tergagap ke arah Fendi Zanders dan bertanya. Apa yang kamu lakukan di sini? Menyerahkan dirimu. Fendi Zanders bertanya pada Xiao Jinghui dengan lembut. Tidak, saya mendengar sepupu saya dipukuli, jadi saya datang ke sini, tetapi saya tidak menyangka itu adalah Tuan Zanders. Anda, Tuan Zanders, maafkan saya, sepupu saya memiliki mata tetapi tidak dapat melihat Gunung Tai, semua ini salah sepupuku, aku akan membawanya pergi sekarang. Xiao Jinghui berteriak pada Fendi Zanders dengan ekspresi sangat bersemangat. Fendi Zanders memandang Xiao Jinghui dari atas ke bawah, lalu berkata dengan hampa, kamu sepertinya tidak mengerti apa yang terjadi, dan menurutmu itu kesalahan sepupumu. Tidak peduli apa, itu adalah kesalahan sepupuku sehingga sepupuku menyinggungmu, Tuan Zanders. Xiao Jinghui tahu betul betapa menakutkannya metode Fendi Zanders, jadi meskipun dia diberi 10.000 keberanian, dia tidak akan berani menyinggung perasaannya. Fendi Zanders. Begini, gadis ini tidak ingin bersama sepupumu lagi, tetapi sepupumu selalu mengganggunya, lalu temanku mengalami sedikit konflik dengan sepupumu, dan sepupumu akan membiarkannya. Mai temanku di penjara dan aku baru saja memukulinya, apa menurutmu ada masalah? Fendi Zanders bertanya pada Xiao Jinghui dengan nada yang sangat tenang. Dan Xiao Jinghui menarik napas dalam-dalam setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, lalu buru-buru berkata, Tuan Zanders, menurut saya tidak ada yang salah dengan perbuatan Anda. Saya tahu sepupu saya ini hanya perlu dibersihkan. Anda yang mengurusnya, Tuan Zanders. Benar, apakah sepupumu masih akan menyusahkan temanku setelah itu? Fendi Zanders dengan santai bertanya pada Xiao Jinghui. Tuan Zanders, kamu menyebut ini apa? Bahkan jika Anda memberinya 100 keberanian, dia tidak akan pernah berani memprovokasi teman-teman Anda. Saya akan memberinya pelajaran ketika saya kembali. Jangan khawatir, Tuan Zanders. Xiao Jinghui berkata dengan sangat hormat. Sekarang kamu sudah mengerti segalanya, maka aku tidak akan bicara omong kosong denganmu, bawa saja dia pergi. Fendi Zanders berkata dengan lembut pada Xiao Jinghui.
Dan setelah Xiao Jinghui mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia tidak ragu-ragu sama sekali, dan buru-buru berteriak kepada semua orang, apa yang masih kamu lakukan dalam keadaan linglung? Cepat bawa Ma Hong keluar. Ma Hong, yang sedang berbohong di atas tandu, sepertinya tidak mengerti apa yang sedang terjadi saat ini, dan berteriak dengan keras, sepupu, kamu belum membantuku mengajari orang ini, mengapa kamu membawaku keluar? Xiao Jinghui melihat ekspresi wajah Ma Hong berubah secara tidak normal. Jika bukan karena reaksi cepatnya hari ini, dia mungkin telah jatuh ke tangan Fendi Zanders lagi, jadi sekarang Xiao Jinghui tidak memiliki pemikiran lain di benaknya, yaitu cepat pergi. Di sini, tinggalkan iblis Fendi Zanders itu. Meskipun Ma Hong benar-benar tidak punya otak, dia bisa merasakan ada yang tidak beres dari ekspresi Xiao Jinghui, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi, dan membiarkan semua orang membawanya ke ambulans. Setelah beberapa saat, Xiao Jinghui membawa Ma Hong dan segera pergi. Dan orang-orang yang hadir sepertinya masih belum mengerti apa yang sedang terjadi. Terutama Du Siwei, dia tidak percaya bahwa apa yang dia lihat tadi adalah nyata. Lagi pula, Ma Hong sering mengatakan kepadanya sebelumnya bahwa sepupunya tidak hanya seorang bintang besar, tetapi juga memiliki latar belakang keluarga yang sangat baik, tetapi hari ini Du Siwei bertemu dengan sepupu Ma Hong untuk pertama kalinya, dan ternyata menjadi seperti itu. Adegan, ini juga mengejutkan Du Siwei. Tentu saja, Du Siwei juga memahami bahwa mereka semua mungkin meremehkan kekuatan Fendi Zanders. Li Qiang dan Hao Taiping juga sedikit tercengang saat ini, karena mereka baru saja mendengar tentang kekuatan mengerikan Tuan Zanders di Provinsi Dongjiang sebelumnya, tetapi mereka belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dan kali ini, mereka berdua memahami betapa menakutkannya orang yang disebut Tuan Zanders dari Provinsi Dongjiang ini. Bahkan melihat seluruh negeri, berapa banyak orang yang bisa membuat Xiao Jinghui begitu takut. Direktur Hao, Direktur Li, masalah ini mengganggu kalian berdua hari ini. Jika tidak ada yang lain, saya akan membawa teman-teman saya dan pergi. Fendi Zanders menghampiri Hao Taiping dan Li Qiang, dan berkata dengan lembut. Tuan Zanders, kamu mau pergi kemana? Haruskah aku meminta seseorang mengantarmu ke sana? Hao Taiping berkata dengan tergesa-gesa. Baiklah, ayo kirim temanku ke rumah sakit untuk pemeriksaan yang benar dulu. Fendi Zanders mengangguk dan berkata. Oke, aku akan membuat pengaturannya sekarang. Hao Taiping setuju, lalu berbalik dan pergi. Saat ini, Xiao Yu, Hebo, dan Guo Jie sepertinya sedang menatap posisi Fendi Zanders, dan sekarang mereka bertiga memiliki banyak keraguan di hati mereka. Meskipun mereka bertiga tahu bahwa identitas dan latar belakang Fendi Zanders pasti tidak sederhana, dia seharusnya menjadi generasi kedua yang kaya, namun mereka tidak menyangka latar belakang Fendi Zanders begitu menakutkan, bahkan orang seperti Hao Taiping pun akan menuruti nasihat Fendi Zanders. Beberapa menit kemudian, semua orang masuk ke dalam mobil polisi dan langsung menuju rumah sakit. Hao Taiping juga membantu Xiao Yu dan yang lainnya untuk menghubungi Universitas Nanyuan, dan memberitahu Universitas Nanyuan bahwa semua ini sebenarnya adalah kesalahpahaman, bahwa mereka telah mengabaikan tugas mereka dan menangkap orang yang salah, yang juga dapat mencegah sekolah menghukum Xiao Yu dan ketiganya. Dari mereka untuk masalah ini. Akhir bab ini. Bab 1378. Bab 1378 Siapa kamu? Setelah memasuki rumah sakit, Xiao Yu, Hebo, dan Guo Jie semuanya memeriksanya dengan cermat. Kondisi Hebo dan Guo Jie lumayan, keduanya mengalami luka kulit, namun harus dirawat di rumah sakit untuk observasi selama sehari sebelum kembali ke sekolah. Dan tangan kanan Xiao Yu patah, tapi tidak terlalu serius, dan dia akan bisa pulih setelah beberapa saat. Fendi Zanders merasa lega saat mengetahui bahwa mereka bertiga baik-baik saja. Fendi Zanders, terima kasih atas apa yang terjadi hari ini. Jika bukan karena kamu, kurasa hasil terbaiknya adalah aku masuk sendiri. Xiao Yu berkata kepada Fendi Zanders dengan sangat serius. Benar, Fendi Zanders, terima kasih atas apa yang terjadi hari ini, kamu sangat tampan, aku tidak menyangka kamu begitu kuat. Hebo juga buru-buru memamerkan giginya dan berteriak. Dan Du Siwei secara naluriah melirik Fendi Zanders. Faktanya, dia juga sangat berterima kasih kepada Fendi Zanders di dalam hatinya. Lagi pula, jika bukan karena Fendi Zanders, Du Siwei tidak akan bisa melepaskan kendali Ma Hong. Kenapa kalian bersikap begitu sopan padaku? Fendi Zanders berkata sambil tersenyum. Meskipun kami memiliki hubungan yang baik, kami tetap harus berterima kasih. Xiao Yu menjawab sambil tersenyum, lalu melihat Fendi Zanders dari atas ke bawah, dan bertanya kepada Fendi Zanders dengan nada serius, Fendi Zanders, siapa kamu? Hanya saja, jangan sembunyikan itu dari kami, oke? Identitas saya. Fendi Zanders tidak bisa menahan senyum setelah mendengar apa yang dikatakan Xiao Yu, Hebo dan yang lainnya, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya, karena ini mungkin pertanyaan yang paling banyak ditanyakan kepada Fendi Zanders sejauh ini. Tentu saja, ini juga salah satu pertanyaan yang paling tidak disukai Fendi Zanders untuk dijawab. Bagaimanapun, identitas Fendi Zanders sangat rumit, dan tidak mudah untuk menjelaskan masalah ini. Fendi Zanders, awalnya kami mengira kamu adalah generasi kedua kaya biasa, dan kami tidak terlalu memikirkannya, tapi sekarang aku bisa merasakan bahwa kamu jelas bukan generasi kedua kaya biasa.
kata Xiao Yu kepada Fendi Zanders dengan nada yang sangat serius. Fendi Zanders memandang Xiao Yu dan tersenyum, lalu bertanya dengan ekspresi lucu, bagaimana kamu tahu bahwa aku bukan generasi kedua yang kaya raya? Sederhana sekali. Jika orang-orang itu bisa berbicara denganmu seperti ini hari ini, itu berarti kamu pasti bukan orang biasa. Xiao Yu langsung menjawab Fendi Zanders, lalu melanjutkan, siapa Ma Hong itu? Dia jelas tidak terluka, tapi dia hanya mengatakan bahwa lengannya patah, dan polisi harus mempercayainya. Ma Hong latar belakangnya sudah membuat keluarga kami merasa sangat putus asa, apalagi sepupu Ma Hong. Ya, tapi hari ini Ma Hong dipukuli seperti itu olehmu, dan sepupu Ma Hong tidak berani berkata apa-apa. Ini menunjukkan bahwa identitasmu pasti sangat menakutkan, bahkan sampai kita tidak bisa membayangkannya. Hebo mengikuti setelan. Hehe. Fendi Zanders memandang Xiao Yu dan Hebo dan tersenyum tipis, tapi tidak banyak bicara. Tapi Xiao Yu ragu-ragu sejenak, lalu melanjutkan, sebenarnya, Fendi Zanders, kami tidak bermaksud apa-apa lagi ketika kami menanyakan identitasmu. Kamu meminta bantuanmu. Bahkan jika kamu meminta bantuanku, aku tidak akan membantu. Fendi Zanders membuat lelucon sambil tersenyum, dan kemudian melanjutkan, sekarang jika saya menjelaskan identitas saya kepada Anda mungkin tidak mengerti siapa saya. Ini bagus. Klub saya akan dibuka dalam beberapa hari. Awalnya saya juga berencana untuk membukanya. Memberi Anda beberapa kartu anggota, jika tidak, Anda akan langsung menghadiri upacara pembukaan saya, dan kemudian Anda akan tahu siapa saya. Apakah klubmu akan dibuka? Ekspresi wajah Xiao Yu sedikit terkejut. Benar, ini clubhouse-ku. Fendi Zanders mengangguk. Apa nama clubhouse-mu? Xiao Yu bertanya dengan sangat bingung. Kamu akan tahu kapan waktunya tiba. Fendi Zanders tidak menjawab pertanyaan ini secara langsung, tetapi bangkit perlahan dan berkata, oke, sekarang sudah larut, kalian bertiga harus istirahat yang baik, dan aku akan memberitahumu ketika clubhouse-ku dibuka, aku akan pergi dulu. Hilang. Setelah mengatakan ini, Fendi Zanders berdiri dan keluar dari bangsal. Dan Xiao Yu, Hebo, dan Guo Jie memasang wajah bingung. Lagi pula, mereka bertiga sudah lama bertanya, tapi tidak menanyakan apapun. Setelah Fendi Zanders meninggalkan bangsal, dia berencana untuk pulang. Namun Fendi Zanders baru saja keluar dari rumah sakit ketika dia mendengar seseorang memanggil namanya di belakangnya. Fendi Zanders menoleh ke belakang dan menemukan bahwa Du Siwei lah yang mengusirnya. Fendi Zanders, tunggu sebentar. Du Siwei berteriak cemas pada Fendi Zanders sambil menginjak sepatu hak tingginya. Dan Fendi Zanders memandang Du Siwei, dia sekarang tahu bahwa reuni Du Siwei dan Ma Hong hanya untuk menyelamatkan Xiao Yu dan yang lainnya, jadi dia sudah memaafkan Du Siwei di dalam hatinya. Ada apa? Setelah Du Siwei berjalan di depan Fendi Zanders bertanya dengan lembut kepada Du Siwei. Du Siwei mengatur napasnya sebentar, lalu berkata kepada Fendi Zanders dengan suara rendah, Fendi Zanders, terima kasih atas apa yang terjadi hari ini. Untuk apa kamu berterima kasih padaku? Fendi Zanders bertanya dengan bingung. Hari ini kamu menyelamatkan Xiao Yu dan yang lainnya. Xiao Yu dan yang lainnya mengalami kecelakaan karena aku, jadi aku ingin mengucapkan terima kasih, dan juga terima kasih karena telah mengizinkanku menyingkirkan Ma Hong. Jika bukan karena kamu, aku mungkin tidak akan pernah menghancurkannya di tangan Ma Hong. Du Siwei berkata dengan nada yang sangat serius. Jadi karena hal-hal ini. Fendi Zanders tersenyum ringan, lalu berkata dengan lembut, sebenarnya, kamu tidak perlu bersikap sopan, aku melakukan ini hanya karena Xiao Yu dan yang lainnya. Tidak peduli untuk siapa kamu melakukan hal ini, aku ingin berterima kasih. Du Siwei buru-buru membalas Fendi Zanders. Dan Fendi Zanders memandang Du Siwei dari atas ke bawah, lalu bertanya dengan nada bingung, saya ingat kamu punya pacar sebelumnya. Mengapa kamu bersama seseorang seperti Ma Hong lagi? Du Siwei memandang Fendi Zanders dan tidak berkata apa-apa. Tidak masalah jika kamu tidak ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kata Fendi Zanders sambil tersenyum. Sebenarnya itu semua karena kamu. Du Siwei tiba-tiba berbicara kepada Fendi Zanders. Ini semua karena aku. Ekspresi wajah Fendi Zanders sedikit terkejut, dan kemudian dia bertanya dengan sangat bingung, jangan bercanda seperti itu denganku, apa hubungannya masalahmu denganku? Kamu tahu di dalam hatimu bahwa aku sebenarnya memiliki perasaan padamu. Kata Du Siwei dengan suara rendah. Aku tahu kamu naksir aku, tapi menurutku kebaikanmu padaku semua karena latar belakang dan uangku, jadi aku tidak bisa menerima kebaikanmu. Ketika Fendi Zanders melihat Du Siwei menjelaskan apa yang dia katakan, dia tentu saja tidak perlu terus bersikap bodoh. Akhir bab ini. Bab 1379. Bab 1379 Wanita Material. Ya, saya akui bahwa saya adalah wanita materialistis, dan saya sangat ingin berintegrasi ke dalam apa yang disebut masyarakat kelas atas, tetapi Fendi Zanders, jangan lupa, ketika saya pertama kali bertemu Anda, saya tidak tahu identitasmu. Kasih sayangku padamu hanyalah kasih sayang murni. Du Siwei berkata dengan wajah kosong. Kamu menyukaiku saat pertama kali bertemu denganku. Fendi Zanders bertanya dengan nada terkejut. Ya, saat pertama kali bertemu denganmu, aku sudah naksir kamu, tapi aku menyembunyikannya dengan baik, jadi aku tidak menunjukkannya.
Du Siwei mengangguk, lalu berkata dengan ekspresi kerinduan, aku dulunya adalah seorang gadis kecil yang sederhana, dan aku juga ingin memiliki cintaku sendiri. Aku juga berharap bisa bertemu seseorang yang sangat menyukaiku, dan aku juga menyukainya. Tetapi kemudian saya perlahan-lahan menemukan bahwa apapun jenis cinta itu harus didasarkan pada landasan materi, karena jika tidak ada landasan materi, maka semuanya hanyalah sebuah gelembung yang akan terhempas olehnya. Angin kapan saja. Itu juga sebabnya ketika saya memilih pacar, saya hanya memilih mereka yang kaya dan memiliki latar belakang. Kalian boleh saja mengira saya material, tapi bukankah kalian para pria juga suka menjadi cantik? Menurutku tidak ada yang salah dengan ini. Fendi Zanders memandang Du Siwei dan mengangguk, lalu berkata dengan lembut, menurutku kata materi tidak menghina. Itu pilihan semua orang. Laki-laki dapat melihat penampilan dan sosok perempuan, dan perempuan juga dapat melihat latar belakang dan status laki-laki. Itu normal. Itu benar, jadi meskipun aku naksir kamu saat itu, aku tidak akan menunjukkannya, karena aku tidak bisa bersama orang biasa, dan orang biasa tidak bisa memuaskan apa yang kuinginkan. Akan berpisah. Du Siwei memandang Fendi Zanders dan melanjutkan. Lalu apa? Fendi Zanders bertanya. Kemudian, saya perlahan-lahan menemukan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Anda, dan saya mulai menyesalinya. Aku menyesal tidak bisa menangkapmu, apalagi saat aku tahu kamu sudah punya tunangan, aku semakin menyesalinya. Aku merasa aku mungkin telah melewatkan pilihan terbaik. Du Siwei menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan, jadi ketika aku memilih pacar nanti, mau tak mau aku membandingkan orang-orang ini denganmu. Saya ingin mencari seseorang yang lebih baik dari Anda, tetapi saya setelah memilih dan memilih, saya tidak dapat menemukan yang cocok, karena generasi kedua yang sangat kaya dan luar biasa tidak akan menganggap saya sebagai pacar mereka, paling banyak mereka hanya bermain-main dengan saya, dan dicampakkan ketika mereka bosan bermain, sedangkan generasi kedua kaya biasa itu saya tidak menyukainya lagi, ini adalah perubahan yang Anda bawa kepada saya. Dan kemudian Anda bertemu Mahone. Fendi Zanders bertanya. Benar, nanti saya mengenal Mahong, dan kondisi keluarga Mahong sangat baik, jadi saya dengan naif berpikir bahwa Mahong seharusnya memiliki latar belakang lebih dari Anda, dan Mahong juga sangat baik kepada saya. Du Siwei tersenyum masam, lalu melanjutkan, tetapi kemudian saya menyadari bahwa Mahong hanya ingin tidur dengan saya. Dia sering berhubungan seks dengan wanita lain saat dia berkencan denganku. Aku tidak bisa menahannya. Setelah menerima hal semacam ini, saya mengembalikan semua barang yang Mahone berikan kepada saya, tetapi Mahone tetap meminta uang kepada saya, bahkan uang untuk makan, dan saya menggunakan biaya hidup saya untuk membayar kembali uang tersebut, tetapi dia tetap menolak untuk menyerah, dan bahkan memukuli dan memarahiku. Du Siwei menitikkan air mata saat berbicara. Fendi Zanders memandang Du Siwei dan tidak tahu harus berkata apa. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa Du Siwei melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri karena dia terlalu materialistis, tetapi Fendi Zanders memahami bahwa kondisi Du Siwei sangat baik. Pacarnya bukan untuk uang, tapi untuk kesombongannya. Dia telah menjadi seperti bintang sejak dia masih kecil, dan memiliki banyak pelamar di sekitarnya. Bagaimana dia bisa rela mencari pacar yang biasa-biasa saja di masa depan? Beberapa orang mungkin melakukannya demi uang, tetapi Fendi Zanders tahu bahwa Du Siwei tidak melakukannya. Du Siwei melakukan ini hanya untuk membuktikan dirinya. Ma Hong bilang selama aku memberinya pertama kali, semuanya akan dihapuskan, tapi aku tidak ingin menjual tubuhku, jadi aku mulai menghindarinya, dan kemudian aku mengalami hal-hal yang terjadi tadi malam. Du Siwei menyeka air mata dari wajahnya, dan kemudian melanjutkan, saya sudah menyetujui permintaan Ma Hong, tapi saya tidak berharap Anda muncul, jadi saya sangat menghargai Anda karena telah menyelamatkan saya. Fendi Zanders memandang Du Siwei di depannya dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu berkata dengan hampa, sebenarnya, aku menolakmu pada awalnya bukan karena kamu tidak cukup baik, tetapi karena aku sudah bertemu dengan orang yang membuatku merasa seperti itu. Saya satu-satunya dalam hidup ini. Wanitanya, Anda sangat cantik dan sangat pintar, dan Anda tidak perlu membuktikan keunggulan Anda kepada siapapun. Jika Anda benar-benar mau mendengarkan nasihat saya, menurut saya Anda tidak perlu fokus pada orang kaya, terkadang orang biasa di sekitar Anda mungkin lebih cocok untuk Anda. Maksud Anda, menurut Anda saya baik. Du Siwei bertanya pada Fendi Zanders dengan ekspresi terkejut. Kamu adalah primadona kampus terkenal di Universitas Nanyuan kami, tentu saja menurutku kamu luar biasa. Fendi Zanders menjawab sambil tersenyum. Dan Du Siwei juga tersenyum sangat bahagia, lalu berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, meskipun saya tidak tahu apakah yang Anda katakan itu benar atau tidak, tetapi tidak peduli apa, karena Anda dapat mengucapkan kata-kata ini, saya sudah sangat bahagia. Selama Anda bahagia. Fendi Zanders mengangguk sedikit. Jangan khawatir, karena aku dapat memberitahumu hal-hal ini, itu berarti aku telah melepaskanmu sepenuhnya sekarang, dan aku mungkin tidak akan terus bergumul dengan hal-hal ini di masa depan. Saya pikir saya pasti akan dapat bertemu seseorang yang lebih cocok untuk saya di masa depan. Orang-orang. Jangan khawatir, karena aku bisa memberitahumu hal-hal ini, itu berarti aku telah sepenuhnya melepaskanmu sekarang, dan aku mungkin tidak akan terus bergumul dengan hal-hal ini di masa depan. Menurutku aku pasti akan bertemu seseorang yang lebih cocok untukku di masa depan.
teman-teman, dan kamu hanya orang yang lalu lalang dalam hidupku. Du Siwei berkata sambil tersenyum. Saya yakin kamu pasti akan bertemu dengan orang yang benar. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Du Siwei tersenyum pada Fendi Zanders, lalu berbalik dan kiri. Melihat latar belakang Du Siwei, Fendi Zanders merasakan banyak emosi di hatinya. Faktanya, terkadang Fendi Zanders benar-benar merasa bahwa gadis Du Siwei sangat berbeda dengan gadis materialistis yang biasa dilihat Fendi Zanders. Setidaknya di mata Fendi Zanders, Du Siwei tidak memiliki niat buruk. Akhir bab ini. Bab 1380. Bab 1380 mencuri pusat perhatian. Setelah menangani masalah Xiao Yu dan yang lainnya, Fendi Zanders menghadiri kelas selama 2 hari dengan jujur di sekolah. Dan upacara pembukaan akhirnya akan dimulai. Konfrontasi pertama antara Fendi Zanders dan Wei Yong secara resmi dimulai. Fendi Zanders tahu di dalam hatinya bahwa hanya ada satu cara untuk menghadapi orang-orang Rockefeller, dan itu adalah dengan mengancam status orang-orang ini, karena hanya ketika mereka merasakan bahaya barulah mereka dapat menunjukkan kelemahan mereka, dan baru setelah itulah Fendi Zanders dapat menemukan Wei Yong. Jika tidak, jika Fendi Zanders mengandalkan Zhou Qiao atau Zhou Ping untuk mengumpulkan petunjuk guna menemukan Wei Yong, pada dasarnya hal itu tidak mungkin. Karena Fendi Zanders telah berjanji pada Xiao Yu dan yang lainnya untuk membawa mereka ke upacara pembukaan, Ren Bing, Hebo, dan Guo Jie secara alami mengikuti, dan ketiga gadis Du Siwei, Li Qianqian, Chen Rong, dan Zhao Zishan juga mengikuti. Fendi Zanders tahu bahwa begitu Xiao Yu dan yang lainnya mengetahui identitas langsungnya, maka Du Siwei, Li Qianqian dan yang lainnya pasti akan mengetahuinya, jadi lebih baik panggil mereka semua bersama-sama. Gadis-gadis itu tahu bahwa mereka akan menghadiri upacara pembukaan Clubhouse Fendi Zanders, dan tentu saja mereka sangat bersemangat. Bagaimanapun, mereka semua merasa bahwa Fendi Zanders seumuran dengan mereka, tetapi dia bisa mengadakan Clubhouse. Satu hal untuk menyelamatkan muka. Fendi Zanders, jangan khawatir, jika waktunya tiba, aku pasti akan mengirimimu beberapa momen lagi, dan biarkan teman-temanku yang mengurus urusanmu. Li Qianqian berkata kepada Fendi Zanders sambil merias wajahnya. Baiklah, kalau begitu aku akan berterima kasih dulu. Fendi Zanders menjawab sambil tersenyum. Oh, tidak, terima kasih, kita semua teman sekelas. Kata Li Qianqian gembira. Fendi Zanders tersenyum ringan dan tidak banyak bicara. Lagi pula, tidak ada kenalan Li Qianqian yang benar-benar kaya, dan meskipun mereka kaya, mereka mungkin tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota klub Huatian. Setengah jam kemudian, Fendi Zanders membawa Xiao Yu dan yang lainnya ke gerbang hotel bintang 5 paling terkenal di kota Nanyuan. Fendi Zanders melihat bahwa lobi hotel telah didirikan saat ini, dan karakter besar dari upacara pembukaan klub Huatian sangat jelas terlihat. Berbagai bendera warna-warni berkibar tertiup angin, membuat orang merasa luar biasa bersemangat. Dan Fendi Zanders tahu di dalam hatinya bahwa semua ini harus dilakukan oleh Xia Wanqing. Dengan adanya wanita Xia Wanqing, Fendi Zanders pada dasarnya tidak perlu khawatir tentang apapun. Inilah sebabnya Liu Qing enggan berpisah dengan Xia Wanqing. Namun, ada juga hotel di seberang upacara pembukaan Huatian Clubhouse, dan upacara pembukaan Triumph Clubhouse tertulis di depan hotel ini. Adegan ini mirip dengan upacara pembukaan Huatian Clubhouse milik Fendi Zanders. Hidup. Setelah Fendi Zanders melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan nafas diam-diam di dalam hatinya, berita yang didapat Xia Wanqing sangat akurat. Song Feiyu memang memilih waktu dan tempat yang sama dengan Clubhouse Huatian, tujuannya adalah untuk menamparkan wajah Fendi Zanders. Mungkin akan ada pertunjukan bagus hari ini. Sebenarnya ada 2 klub yang buka di sini. Iya, hari ini hari apa? Ada banyak sekali klub yang buka. Kedua klub ini terlihat sangat mewah. Saya ingin tahu apakah itu akan mempengaruhi upacara pembukaan klub Fendi Zanders. Gadis-gadis itu sepertinya sedikit mengkhawatirkan Fendi Zanders, jadi mereka mulai berdiskusi dengan suara rendah. Xiao Yu juga mengerutkan kening dan berkata, Fendi Zanders, mengapa menurutku kedua klub ini ada di sini untuk mencuri perhatianmu? Tidak ada yang bisa mencuri perhatian dari upacara pembukaan Clubhouse saya, jangan khawatir. Fendi Zanders menjawab dengan percaya diri, lalu melanjutkan, kita sudah sampai, ayo keluar dari mobil. Apa kamu di sana? Setelah semua orang mendengar kalimat ini, sedikit keraguan muncul di mata mereka. Fendi Zanders mengulurkan tangannya dan membuka pintu mobil, lalu keluar dari mobil. Semua orang mengikuti Fendi Zanders dan keluar dari mobil. Fendi Zanders, apakah clubhouse-mu juga ada di sini? Xiao Yu memandang Fendi Zanders dan bertanya. Benar, clubhouse saya juga ada di sini. Fendi Zanders mengangguk dan menjawab. Lalu di mana clubhouse-mu? Xiao Yu buru-buru melanjutkan bertanya. Ini adalah clubhouse-ku. Fendi Zanders menunjuk ke karakter besar upacara pembukaan klub Huatian di depan, dan menjawab dengan lembut. Apakah kamu bos klub Huatian? Setelah Xiao Yu dan yang lainnya mendengar kata-kata Fendi Zanders, ekspresi mereka sangat terkejut, dan mereka meneriaki Fendi Zanders dengan cara yang luar biasa. Benar, saya adalah bos Huatian Clubhouse. Fendi Zanders menjawab sambil tersenyum, lalu melanjutkan, bukankah kamu selalu penasaran dengan identitasku sebelumnya? Sekarang kamu harusnya tahu identitasku, bukan?
Fendi Zanders, apakah kamu bercanda? Kudengar Clubhouse Huatian adalah clubhouse terbesar di Provinsi Zhonghai kami, dan sudah berdiri sejak lama. Baru-baru ini bosnya berganti, tapi Du Siwei masih tahu sedikit tentang Clubhouse Huatian, jadi dia tidak percaya bahwa Fendi Zanders adalah bos dari Clubhouse Huatian. Bos Huatian Clubhouse saat ini adalah aku. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Faktanya, ini juga yang menjadi alasan mengapa Fendi Zanders tidak mau menjelaskan identitasnya secara langsung, karena Fendi Zanders merasa setelah dia mengatakan beberapa hal, banyak orang tidak akan bisa mempercayainya, dan dia perlu membuang banyak waktu. Energi untuk membuktikan bahwa hal-hal ini benar. Maka lebih baik bawa Xiao Yu dan yang lainnya langsung, agar mereka mengerti apa yang terjadi. Apakah Clubhouse Huatian sangat kuat? Li Qianqian ragu-ragu sejenak, lalu bertanya pada Du Siwei dengan nada bingung. Huatian Clubhouse adalah clubhouse terbesar di Provinsi Zhonghai kami. Dikatakan bahwa omset tahunan melebihi miliaran, dan latar belakang pemilik Huatian Clubhouse sangat menakutkan, tetapi siapapun yang ingin menjadi anggota Huatian Clubhouse harus jadilah orang sungguhan. Jagoan besar, jika tidak, Anda bahkan tidak akan memiliki kualifikasi untuk memasuki Clubhouse Huatian. Du Siwei menjelaskan dengan suara rendah. Fendi Zanders baru saja mengatakan bahwa dia adalah bos klub Huatian. Mata Li Qianqian langsung melebar. Menurutku itu tidak mungkin. Bagaimana Fendi Zanders bisa menjadi bos klub Huatian di usia yang begitu muda? Du Siwei menggelengkan kepalanya dengan ringan. Mungkin. Kata Xiao Yu tiba-tiba. Dan Du Siwei tertegun sejenak setelah mendengar kata-kata Xiao Yu, lalu menoleh untuk melihat Xiao Yu, dan bertanya dengan ekspresi bingung, apa maksudmu dengan kalimat ini? Jangan lupakan apa yang terjadi kemarin. Jika Fendi Zanders benar-benar bos klub Huatian, maka apa yang terjadi kemarin bisa dijelaskan. Xiao Yu berkata dengan wajah kosong. Du Siwei memandang Xiao Yu dan tidak berkata apa-apa. Apa yang kalian lakukan berdiri di sana? Cepat masuk. Fendi Zanders menoleh dan berteriak pada Du Siwei, Xiao Yu dan yang lainnya. Meskipun orang-orang ini masih tidak yakin apakah Fendi Zanders adalah bos klub Huatian, mereka tetap mengikuti Fendi Zanders ke hotel.